Selanjutnya Gubernur Sulawesi Tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak pimpinan, para wakil pimpinan, serta seluruh anggota Komisi 2 yang saya banggakan. Yang saya hormati sahabat-sahabat para gubernur, yang kita banggakan Ibu Wakil Menteri Dalam Negeri dan seluruh jajarannya. Izin Pak Ketua, pada kesempatan ini saya tidak akan banyak menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan 3 hal tersebut. Karena insya Allah nanti Pak Ketua tanggal 7 Mei saya baru dapat surat dari Mendagri akan ada kunjungan Komisi 2 di Sulawesi Tengah. Terima kasih banyak Pak Ketua dan pimpinan yang telah mengagendakan Sulawesi Tengah untuk kunjungan kerja. Insya Allah nanti di sana kita laporkan segala hal sampai sekecil-kecilnya. Pada kesempatan yang baik ini izinkan saya menyampaikan beberapa hal-hal pokok saja. Yang pertama soal penyelenggaraan pemerintahan. Kami menyampaikan bahwa mungkin ini bahan Pak untuk Komisi 2, sudah tiba saatnya mungkin undang-undang pemerintahan daerah ini dilakukan revisi Pak. Untuk lebih memperjelas posisi gubernur itu. Karena gubernur ini ada 2 body Pak di dalam diri kami ini. Ada sebagai wakil pemerintah pusat dan sebagai kepala daerah. Ini dua-duanya ini tidak maksimal Pak. Sebagai wakil pemerintah pusat, jujur, baru Menteri Dalam Negeri saja ini yang menyerahkan beberapa kewenangan kementerian kepada para gubernur. Masih banyak sekali kementerian lain yang tidak menyerahkan kewenangan-kewenangan yang perlu, sehingga mereka kerepotan juga. Harus ke bupati dan sebagainya. Jadi ini langsung dan sebagainya Pak Ketua. Jadi perlu dipikirkan untuk memperjelas posisi ini. Posisi menteri gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kalau kementerian ini mau mendelegasikan kewenangan-kewenangan penting yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di semua kementerian, ini gubernur ini akan luar biasa posisinya di republik ini. Itu yang pertama. Nah, yang kedua berkaitan dengan kepala daerah otonom Pak. Ini juga jadi penting. Diberi status kepala daerah otonom. Tapi kita lihat bahwa ada beberapa yang sebenarnya tidak ada fungsi otonomnya di situ. Contoh misalnya, kita masih ada dinas kesehatan. Saya heran Pak, saya jadi gubernur urus apa soal kesehatan? Paling urus rumah sakitnya aja Pak. Sementara ada dinas kesehatan di situ. Gubernur tidak mengurus puskesmas, tidak mengurus rumah sakit daerah. Karena itu kewenangan dari para bupati, wali kota. Jadi dinas kesehatan ngurusin rumah sakit provinsi saja Pak. Tuh. Kemudian kewenangan-kewenangan lain banyak. Tadi sudah disampaikan pertanian. Pertanian gimana, apa kewenangannya gubernur? Tidak punya sawah Pak, gubernur itu. Jadi kalau ke sana mau ngurusin sawah nanti bisa tabrakan dengan program, akhirnya overlap nanti program Pak. Jadi ini harus diperjelas juga kewenangan ini. Jadi saya hanya bicara soal diperjelas sehingga insya Allah gubernur ini akan benar-benar tampil sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Dan segala sesuatu Komisi 2 tinggal panggil gubernur kada apa-apa. Bayangkan kalau Bapak mau kumpulkan 580 lebih bupati di sini, tapi kalau gubernur cuma 33 Pak. Nah itu yang 38. Kemudian yang kedua soal transfer. Transfer di daerah, saya kira ya kita semua sangat memahami apa yang dilakukan oleh Bapak Presiden. Dan kita semua sudah mendukung Pak. Efisiensi kita sudah lakukan, luar biasa Pak. Dengan segala keterbatasan sudah perjalanan dinas 60% sampai 70%. Udah sekarang penerbangan mulai sepi Pak. Gara-gara perjalanan dinas sudah
Pegawai-pegawai kita sudah nggak ada, Pak. Tinggal 30% perjalanan dinas sekarang ini. Coba bayangkan. Itu. Jadi perlu dipikirkan juga nih. Tapi kita lakukan, Pak. Namanya kita sami'na wa ta'na, Pak. Kita gubernur ini kepada presiden. Nah, tinggal yang menjadi pertanyaan kami, mungkin ini Pak, ini perlu walaupun bukan ranahnya Komisi 2, tapi saya yakin Komisi 2 ini adalah satu komisi yang semua komisi bisa dimasuki. Yang berkaitan dengan DBH, Pak. Saya contohkan Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu adalah salah satu provinsi penyumbang devisa terbesar juga di Indonesia ini. Bapak Presiden bilang ada 570 triliun dari pajak yang bersumber dari industri smelter yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi coba Bapak-Bapak bayangkan, setiap tahun DBH itu kami hanya mendapatkan 200 miliar. Negeri kami itu hancur-hancuran, Pak. Tambang di mana-mana, hancur-hancuran, Pak, negeri kami itu. Ada senior saya di sana, mantan gubernur, Pak Longki Janggola, Pak. Hancur-hancuran, itu saya tidak tahu kalau nikelnya habis, daerah itu mungkin adalah daerah hantu. Cuma 222 miliar. Di mana persoalannya? Gubernur nggak bisa masuk, Pak. Para pengusaha ini bilang ini kawasan industri spesial, nggak boleh. Semua berdalih atas izin undasaha industri. Jadi kawasan industri itu, Pak, nggak bisa diapa-apain. Semua bebas, kendaraan bebas di dalam itu. Mau ngapain aja dia. Ya. Kami tidak bisa, Pak. Sementara pengenaan dana bagi hasil, Bapak, di sana itu dilakukan di mulut tambang, bukan di mulut industri. Beda misalnya PT Vale yang masih menggunakan izin usaha pertambangan pemurnian. Pengenaan PNBP-nya itu di mulut industri. Sehingga yang dipajak itu adalah nikel matte. Di Morowali yang dipajak itu ore, Pak. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Satu ore misalnya 40 dolar per metric ton. Tapi kalau misalnya pajaknya itu dibayar di mulut industri menjadi stainless steel, ya mungkin Sulawesi Tengah itu adalah salah satu daerah yang menyamai mungkin DKI, Jawa Barat dan sebagainya soal PAD. Nah, ini problem kami, Pak. Jadi kemudian saya baca di Undang-Undang Industri itu yang jadi problem, Pak. Itu mereka, para pengusaha ini diberi tax holiday, tax allowance itu sampai 25 tahun. Nikel di Morowali itu tinggal 10 tahun, Pak. Jadi habis tax holiday itu selesai, habis nikel, kami akan mendapatkan begitu-begitu saja. Jadi ini perlu saya sampaikan karena ini berkaitan dengan pembukaan sumber daya alam. Mungkin kalau di Kalimantan hampir mirip lah kira-kira. Hancur-hancuran, Pak. Nah, yang ketiga berkaitan tadi yang disampaikan Kang Deddy. Soal NPWP, Pak. Nah, NPWP hampir semua, Pak, sama. Di Morowali itu semua NPWP pengusahanya itu ada di Jakarta. Jadi mereka benar-benar mengambil keuntungan di sana. Kita yang merasakan dampaknya, kita tidak punya apa-apa. Ini Bu Wamen, ini perlu kita berjuang keras ini. Supaya, nah, kemarin saya paksa, Pak. Tapi takutnya nanti dilaporin lagi saya ke pusat. Saya bilang kalau kalian tidak mau membuka perwakilan di Sulawesi Tengah, silahkan angkat kaki. Nah, ini problem kami, Pak. Tapi mereka semua sekarang bilang, gubernur apa-apa sih, biar marah juga nggak ada masalah. Kita nggak ketemu juga, nggak ada juga keperluan kita sama gubernur. Tuh. Semua perizinan ada sudah di pusat. Jadi mungkin ini kami titip, Pak, Komisi 2, disayang-sayang lagi para gubernur, Pak, supaya dibeli ya Pak Mendagri, ya itu problem kami, Pak, sekarang. Tapi bagi kami ini, kalaupun ini tidak jalan juga tidak masalah, Pak. Kami sudah lakukan segalanya sebagai, nah yang ketiga,
Problem kami ini sebagai kepala daerah yang dipilih langsung, Pak. Ini jadi problem juga kita ini, yang dipilih langsung oleh rakyat. Bayangkan, hampir sama posisinya dengan bupati, dipilih langsung. Jadi rakyat itu sekarang, Pak, pikirnya itu bupati dan gubernur sama. Karena sama-sama berjanji waktu pilkada. Kita kalau tidak berjanji, janji apa yang tidak kita lakukan, Pak, waktu pilkada? Karena kalau kita tidak berjanji di luar kewenangan kita, pasti tidak terpilih. Mau berjanji berdasarkan kewenangannya gubernur, oh pasti sudah lewat kamu. Nah, terpaksa kita berjanji yang di luar kewenangan kita. Contoh saya di Kang Dedi, sudah bukan urusannya bikin irigasi macam-macam, dikerjakan, Pak. Ngurus sampah. Ngurus sampah. Ya. Sekolah roboh. Ya. Jalan desa Ini besar. jadi ini perlu saya kira Komisi 2 ini adalah komisi yang sangat strategis dan pintu kami ada di situ, Pak, di Undang-Undang Nomor 23 itu. Mungkin sudah waktunya, Pak, dikorek-korek lagi. Nah, kemudian ada satu, Pak, ini saya titip karena dulu saya di Komisi 2 sering membahas dengan senior saya di sana soal lembaga-lembaga peradilan, Pak. Karena dulu kan juga kita bahas di sini pengadilan-pengadilan itu. Di Sulawesi Tengah ini dulu kita masuk panja ya, Pak, dulu pembahasan pengadilan tinggi, pengadilan negeri ya. Karena lembaganya itu kalau tidak salah di Komisi 2 yang bahas. Kami di Sulawesi Tengah itu, Pak, problem utama di Sulawesi Tengah itu di Morowali Utara ada 300.000 pekerja, Pak, di sana. Mereka kalau ada persoalan buruh, perselisihan, hubungan industrial, itu mereka harus bayangkan di Palu. Jarak Morowali dengan Palu itu 500 km, Pak. Ditempuh dengan 12 jam. Bayangkan pekerja itu kalau mereka bermasalah harus ke Palu. Berapa biaya yang harus dia? Jadi saya titip ini, Pak, mohon dibantu kami untuk supaya di Morowali itu sudah perlu ada pengadilan hubungan industrial itu. Walaupun ini saya tahu tapi lobby-lobbynya Pak Ketua dan para wakil ketua saya paham karena pernah kita satu pukulan semua di sini. Kira-kira begitu. Jadi saya kira yang lainnya soal pegawai ya kita tidak mengeluh sih, Pak. Cuman ya kami berharap supaya apa yang pernah kita bahas di sini di Undang-Undang ASN ya, pernah kita bahas bersama, kalau bisa, Pak, satu berkaitan dengan P3K. Jadi P3K itu kalau bisa pemerintah pusat ambil alih gajinya, Pak. Ya, kalau bisa Ibu Mendagri, Pak Men ya, kalau bisa gajinya itu digaji seperti ASN lain, ya PNS gitu. Ini sekarang dau kita sudah kecil, dibebani lagi kita yang harus membayar itu. Nah, sekarang kami di Sulawesi Tengah itu masih ada, Pak, masih ada 5.000 lebih data honorer yang belum terangkat. Ya, sebagai cita-citanya Komisi 2 kan seluruh tenaga honor baik K1 maupun K2 harus afirmasi luar biasa dan mereka diangkat tanpa persyaratan apapun. Nah, sekalipun mereka sudah jalani sekarang dengan berbagai macam persyaratan, tapi problemnya, Pak, sekarang ini, ketika mereka diangkat karena mau lulus, Pak, maka mereka hanya lihat di mana mereka harus lulus. Begitu keluar SK, Pak, problem di bawah, suami istri ada yang berpisah di mana-mana. Karena mereka diluluskan itu di tempat yang dia harus lulus. Karena kalau dia melamar di tempatnya honor selama ini, dia pasti tidak lulus. Tuh. Ini saya sampaikan supaya kepala BKN. Nah, yang kedua, yang terakhir, Pak, soal kepegawaian. Ini soal pengangkatan jabatan, Pak. Ini kami, gubernur baru ini kan baterai baru semua ini, Pak. Yang begitu dilantik, apalagi alumni retret Magelang ini, Pak. Biar cuma ya, petarung. Biar cuma 8 hari, Pak.
Ya, kalau beliau mah sudah bukan petarung lagi, komando beliau. Kalau kita ini Pak, pulang ini sesuai arahan Bapak Presiden, kita kan ini sudah ikut gayanya Presiden semua ini Pak. Nggak ada lagi. Bapak Presiden demi rakyat, kita demi rakyat. Nah sekarang masalahnya Pak, ini kan pegawai ini kan ada juga pegawai yang dulu waktu pilkada ada juga yang cawe-cawe, kemudian malas dan sebagainya. Kita mau melantik Pak, itu butuh proses pertek, dibilang Pak Presiden, pertek, itu yang bikin susah negeri ini. Ya, 3 bulan dan sebagainya. Jadi kalau bisa melalui Komisi 2 Pak, melalui Pak Mendagri, tolong disederhanakan ini. Bayangkan kalau BKN harus memberi pertek hampir 600 kepala daerah Pak. Yang ini serentak ini Pak. Kalau dulu hanya sebagian. Kalau ini serentak Pak, mau melakukan pelantikan. Berapa lama kira-kira pertek itu? Sementara kita mau lari 100 ini Pak. Dengan tenaga baru. Dengan semangat baru. Jadi mohon dibantu untuk penyederhanaan ini. Saya kira itu saja Pak. Terima kasih. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anwar waktu jadi anggota Komisi 2 isinya optimisme Pak. Jadi optimisme, solusi, optimisme, solusi. Saya dulu sebelahan terus sebelah situ Pak. Janjian mau jadi gubernur Allah cuman izinkan 1 orang. Ya, yang satu jadi ketua komisi. Begitu jadi gubernur 2 bulan, kok pesimisme bunyinya. Saya juga sedih kok kakanda saya begini, padahal dulu Bang Anwar optimis sekali ya Bang Komar ya dulu waktu di sini. Tapi nggak apa-apa Bang, kawan-kawan sini rindu suara Abang, termasuk mikrofon ini pun rindu suara Bang Anwar. Kalau nanti soal pertek, Pak Gubernur sekalian, mumpung ada yang mengingatkan pertek BKN, kalau memang diperlukan endorsement dari kami, nanti kita bikin Zoom nggak apa-apa. Karena BKN kan di bawah Komisi 2, Kemenpan RB, BKN di bawah Komisi 2, nggak perlu ke sini, ingatkan ke kami, nanti kita bikinkan agenda untuk kita percepat. Bahkan kalau perlu, kami sekarang bikin terobosan khusus dalam sektor pertanahan tata ruang, Bapak Ibu sekalian. Karena banyak sekali pengaduan masyarakat ke Komisi 2 terkait dengan tanah. Saya nggak mau sebut mafia. Banyak sekali. Sekarang kita bikin kanal terbuka. Jadi di website Kementerian ATR BPN itu ada 1 kolom khusus penyelesaian pengaduan yang masuk dari Komisi 2. Di situ akan kelihatan tuh nanti apa masalahnya, bagaimana solusinya dan prosesnya seperti apa. Nah, kalau perlu nanti urusan ini, kalau memang dari pemerintah daerah mumpung ada bupati wali kota juga, kita bikin seperti itu aja di BKN nanti biar kita kontrol sama-sama. Jadi kalau pemerintah Provinsi Sulteng misalnya masukin tanggal 1 Mei sampai tanggal 30 Mei nggak ada pergerakan, kan kita bisa kontrol sama-sama. Cocok ya Pak Gubernur? Coba kurang sayang apa saya sama Kanda?